halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Segara. Saya dari jurusan S1 Akuntansi Telkom University. Sekarang saya sedang berada di PT Kereta Api Indonesia, di mana tujuan saya di sini adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi apa yang diterapkan di PT Kereta Api Indonesia ini. Untuk selanjutnya, ikutin terus video karena saya akan bertemu dengan narasumber yang akan saya wawancarai. Indonesia. Sekarang saya sudah menemui narasumber saya. Sekarang saya sedang berada di ruang KCCS ya Pak. Ruang KCCS bersama narasumber. Boleh diperkenalkan diri dulu Pak? Nama saya Ali Septian. Di sini saya mewakili Pak Handi yang tidak bisa melakukan wawancara pada hari ini. Ya. Jadi di sini saya ada tugas dari dosen saya Pak untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya mau tahu sistem informasi akuntansi apa yang diterapkan di PT KAI gitu. Nah, langsung ke pertanyaan aja Pak. Yang pertama, saya mau nanya dulu nih, visi misi dari PT Kereta Api Indonesia itu apa? Nah, untuk visi misi kita baru saja ada perubahan, bisa dilihat di situ. Yang pertama adalah visinya adalah menjadikan solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Jadi kan kita itu harus transportasinya ekosistem, jadi nanti kedepannya transportasi kereta api itu terintegrasi dengan transportasi moda-moda transportasi lainnya, entah itu MRT, KA bandara, KRL dan lain sebagainya. Nah, misinya itu ada 3. Pertama itu untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kenapa itu aman? Karena kan yang pertama kita pastikan nyawa manusia itu kan harus yang utama, meskipun dia itu harganya tidak bisa nyawa manusia itu kan tidak bisa ada harganya, makanya itu yang diterapkan di pertama, transportasi yang aman, itu efisien berhubungan dengan cost dan benefit, sehingga kita itu tidak boleh costnya lebih dari benefit. Berbasis digital itu karena sekarang kan udah zamannya transformasi digital. Kita ada aplikasi untuk pesan tiketnya itu KAI Akses, Play Store ya. Betul. Terus untuk misi kedua untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi, yang tadi sudah disebutkan tadi kan nanti pada kedepannya nanti transportasi kereta api ini jadi satu moda transportasi yang berhubungan dengan transportasi lain. Terus yang ketiga adalah untuk memajukan pembangunan nasional. Nah, kita PT KAI kan selaku badan usaha milik negara, ada beberapa penugasan dari pemerintah yang harus diselesaikan oleh BUMN itu sendiri, entah itu pembangunan bandara, pembangunan LRT dan lain sebagainya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai sistem informasi akuntansi. Mungkin secara ringkasnya aja gitu, sistem informasi akuntansi itu apa? Gitu. Jadi sistem informasi akuntansi atau yang kita tahu SIA ya, dia kan suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah data keuangan, sehingga nanti jadi outputnya ini nanti kan laporan keuangan yang digunakan kepada pihak-pihak yang kepentingan atau usaha. Jadi kan SIA ini memang cocok untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya memang udah nggak kecil lagi, besar lah ya. Supaya kan kita mempermudah, kalau misalnya ada permintaan data dari pihak luar, kita kan tinggal tarik data, jepret langsung keluar data. Itu lebih cepat gitu ya. Terus di sini apakah PT Kereta Api Indonesia ini menerapkan sistem informasi akuntansi ini? Dan bagaimana gitu cara kerja sistemnya dari yang diterapkan di PT KAI? Kalau menerapkan sih udah ya. Kita udah menerapkan mulai tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 udah menerapkan, dan itu kita kan bayar aplikasinya ya, ERP-nya kalau nggak salah itu ya. Apa nama sistemnya? ERP-nya, Enterprise Resource
planning itu kan ke pihak Telkom ya. Jadi kita beli lisensinya, kita nanti gunakan sebarkan ke seluruh PT Kereta Api di cabang-cabangnya di daerah-daerah. Jadi nanti ketika bagaimana cara kerjanya? Ketika kita di daerah itu menginput misalnya ada jurnal misalnya yang hasil entah itu menginput pendapatan kas pada pendapatan misalnya. Nah ketika daerah itu menginput salah satu transaksi, nanti inputannya si daerah itu bisa nge-link ke kantor pusat kita bisa tahu oh ini inputan dari daerah A misalnya. Di cabang ini misalnya. Nah, itulah gunanya sistemnya itu. Tapi nama sistemnya IRP ya. Dia Lebih tepatnya SAP. SAP. Kita pakai SAP. Oke. Terus yang kelima, apakah penerapan sistem informasi akuntansi membantu pekerjaan gitu? Kalau Alasannya? membantu pasti ya membantu. Alasannya kenapa? Yang pertama, semakin kita butuh datanya semakin cepat ya, efisien. Dan kita bisa datanya itu nggak ada yang double. Kalau misalnya manual ya, kita manual di buku besar, otomatis kan human error-nya kan semakin besar ya. Adanya human error kan pasti ada ketika dirubah jadi sistem itu bisa diminimalisir kesalahan human error-nya itu sendiri, meskipun secara sistem nanti waktu nginputnya itu ada, tapi kan nanti ada kontrolnya dari sistemnya itu sendiri. Terus sini ada kelebihan dan kekurangan SIA yang ada di PT KAI, mungkin dari sistem SAP atau dari sistem-sistem yang lain gitu. Kelebihan sama kekurangannya. Kalau kelebihan tadi kita sebutkan yang pertama semakin cepat, efisien. Tapi kalau kekurangannya yang pertama itu biayanya mahal. Kita kan beli lisensinya dari pihak luar kan ya, yaitu Telkom. Nah itu biayanya itu nggak sedikit gitu. Jadi satu user itu biayanya bisa jutaan, dan kita itu pakainya nggak satu user doang gitu. Banyak kan. Tinggal dikalikan aja. Yang kedua itu semakin tingginya otomisasinya itu kan kita nanti kedepannya mungkin nanti kita lupa jadi transaksi apa aja dari alurnya itu. Semakin cepat teknologi itu mungkin, tapi nanti kita akan melupakan teori-teori yang lalu-lalu. Jadi kan kita menggampangkan istilahnya nanti kan, kita nggak tahu ini historinya dari mana, karena itu kan sistemnya udah input jebret udah langsung ke outputnya laporan. Kita nggak tahu ini dari mana, dari dokumentasi semuanya. Itu sih kalau menurut saya kekurangannya dari SIA. Berarti yang ini sudah pertanyaan, apakah sistemnya terakomodir dengan baik? Kalau terakomodir dengan baik sih ya, tapi mungkin nanti kedepannya ada pengembangan lebih lanjut terhadap sistemnya itu. Entah nambah item-itemnya, mungkin kan ini kan data-datanya kan nggak ratusan, mungkin ini bisa sampai ratusan ribu. Oleh karena itu kan kita butuh database biar menyimpan data-data yang hingga seratusan ribu itu, biar nggak lemot sistemnya. Jadi ada perlu pengembangan ke depannya. Terus kalau untuk kedepannya apa yang perlu diperbaiki untuk penerapan SIA di PT Kereta Api Indonesia ini, Pak? Itu yang pertama tadi sudah disebutkan, nanti ada pengembangan, mungkin ada database yang perlu diperbesar quantity-nya. Terus gitu kedepannya mungkin nanti formatnya nanti ada output dari format laporan keuangan ini mungkin ada perbaikan, mungkin nanti disesuaikan dengan permintaan usernya. Jadi kalau misalnya ada permintaan data ini, kita tinggal input, ngeprint jadi sesuai dengan permintaan user ini. Nanti kan user lain minta tapi berbeda dengan user A permintaannya. Jadi nanti tinggal format outputnya disesuaikan dengan user. Jadi tinggal kita ngeprint, udah keluar lah itu laporan. Jadi kita nggak ngolah lagi datanya, jadi tinggal mateng. Berarti kalau pas dari berdirinya PT KAI ini dari awal yang udah nerapin SIA ini atau baru di tahun berapa gitu Pak ada penerapan SIA-nya? Waktu awal-awal sih masih manual ya, kalau yang itunya ya itu tadi yang disebutkan dari penerapan SIA itu mungkin setahu saya kalau nggak 2011-2012 udah mulai penerapan migrasi data ke ERP tadi.
Berarti pas lagi manual berarti agak bisa dibilang lebih susah gitu ya buat nge-input segala Betul, macamnya. betul. Makanya itu waktu dulu pernah diceritakan sama senior-senior, waktu dulu manual itu kan buka buku folio yang A4 itu kita jurnalnya manual, dan itu kerjanya bisa sampai jam 9 malam waktu masa closingan biasanya gitu. Tapi kalau sekarang yang udah pakai ERP, kita tinggal jurnal input sudah selesai, semua outputnya udah keluar, selesai, nggak sampai lembur-lembur sampai malam-malam gitu. Kalau selain sistem SAP Bapak tahu nggak gitu sistem lain SIA gitu, nama sistem lain gitu selain SAP atau ERP gitu? Setahu saya sih Accurate. Berarti dari pertama setelah diterapin kita emang langsung menggunakan yang ERP ini atau Langsung jadi waktu manual itu dia langsung migrasi data ke SAP itu, ERP SAP itu. Jadi prosesnya ini tuh nggak waktu yang sebentar, migrasi datanya itu ribuan. Nah ini yang waktu yang migrasi data ini yang waktunya agak lamanya di situ. Jadi kan ada miss biasanya, ada yang miss datanya, kita nggak tahu nih data dari mana. Kalau PT Kereta Api Indonesia yang di Bandung ini kan kantor pusatnya ya Pak? Betul. Nah dari kantor pusat ini berarti dia punya cabang atau anak nggak Pak? Ada. Kalau boleh tahu ada berapa gitu anak atau cabang dari Kereta Api? Sama tersebar di mana aja? Pertama kalau di di Sumatera ada 4, itu namanya Divri. Ada 4 Divri dari Sumatera Utara sampai yang ke Tanjung Karang. Terus kalau yang di Jawa ada 9. Kalau di Jawa itu istilahnya DAOP, daerah operasi, dari DAOP 1 sampai DAOP 9. DAOP 1 itu Jakarta sampai ke DAOP 9 itu Jember. Jawa Timur berarti? Iya, paling timur. Tapi kalau yang anak perusahaan kita ada 6. Yang pertama adalah KCI atau yang kita tahu KRL, terus gitu PT KA Logistik, terus gitu PT KAPM. PT KAPM itu biasanya buat properti manajemen konstruksi. Habis gitu PT Reska atau RMU yang ada di restorasi itu. Habis gitu yang terakhir Reska PT Reling atau yang kita sebut PT Bandara. Itulah ada 6 anak perusahaan kita di sini. Dan pusatnya ada di Bandung ya Pak? Betul. Ya, di Bandung. Udah sepaling itu aja pertanyaannya. Mungkin dari video hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.